Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, saya Ami Febriani yang akan membimbing pembelajaran hari ini di mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang tema 2, yaitu Kemajemukan Masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi terhadap keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita kali ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja ke proses pembelajarannya. Di sini ada kemajemukan masyarakat Indonesia. Di sini ada bagian A, yaitu keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Silakan dibuka pada halaman 66. Di sini ada bagaimana proses geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi. Pengaruh cuaca dan iklim kehidupan. Nah, di sini ada tahukah kalian apa itu La Nina? Pemantauan terhadap anomali iklim global bersamudra Pasifik ekuator menunjukkan anomali iklim La Nina sedang berkembang. Indeks El Nino Southern Oscillation menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Tengah dan Timur dalam kondisi dingin selama enal dasarian terakhir dengan nilai anomali telah melewati angka kurang dari 0,5 derajat Celcius yang menjadi ambang batas kategori La Nina. Perkembangan nilai anomali suhu muka laut di wilayah tersebut masing-masing adalah 0,6 derajat Celcius pada bulan Agustus dan 0,9 derajat Celcius pada bulan September. Di sini juga ada analisis dan prediksi ENSO-nya, yaitu ada pada gambar 2.2. Nah, jadi La Nina itu merupakan salah satu pengaruh dari perubahan cuaca dan iklim. Fenomena tersebut dapat terjadi dengan ditandai penurunan suhu 3 derajat sampai 5 derajat Celcius. Pada akhir 2020, Indonesia mengalami dampak La Nina yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40% di atas normal. Nah, dampak La Nina tidak sama di seluruh Indonesia ya. Contohnya pada bulan Oktober sampai November, peningkatan curah hujan bulan akibat La Nina dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera. Pada bulan Desember dan Februari 2021 akan terjadi peningkatan curah hujan akibat La Nina dapat terjadi di Kalimantan bagian timur, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Peningkatan curah hujan akan berdampak pada bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Fenomena tersebut merupakan salah satu contoh dari pengaruh cuaca dan iklim yang terjadi dalam kehidupan terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya di sini ada cuaca dan iklim dapat berubah mempengaruhi kehidupan manusia di muka bumi. Perubahan cuaca dan iklim mempunyai pengaruh terhadap segala aktivitas manusia dalam segala bidang. Berikut contoh pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. Yang pertama ada dalam bidang pertanian, yaitu menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai dalam kehidupan manusia. Nah, jadi biasanya di dalam bidang pertanian itu sebelum menanam, masyarakatnya itu menentukan waktu terlebih dahulu, menentukan waktu tanam dan jenis tanamannya yang sesuai dalam kehidupan manusia. Yang kedua itu bidang perhubungan. Bidang perhubungan itu cuaca, suhu, arah dan kecepatan angin, awan dan kabut serta
penerbangan, faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap transportasi laut. Contohnya itu seperti arah dan kecepatan angin, tinggi gelombang, badai, dan lain-lain. Selanjutnya itu di bidang industri. Iklim mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Banyak industri tradisional yang masih tergantung pada kondisi cuaca seperti panas matahari, antara lain industri garam, genteng, batu bata, dan pupuk. Yang selanjutnya di dalam bidang kesehatan, iklim dan cuaca juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia, di mana banyak penyakit yang muncul di cuaca tertentu. Sebagai contohnya adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk seperti demam berdarah dan malaria. Itu dalam bidang kesehatan, pengaruh cuaca ya. Kalau di bidang lingkungan hidup itu ada perubahan iklim dan cuaca mempengaruhi kondisi ekosistem di suatu tempat. Musim kemarau yang panjang menyebabkan gangguan siklus hidrologis yang berdampak pada kelangsungan makhluk hidup di ekosistem tersebut. Itu adalah pengaruh iklim dan cuaca di berbagai bidang. Tadi ada berapa? Siti Haika? Ada 5. Ya, ada apa aja? Yang pertama bidang pertanian. Ya. Kedua bidang perhubungan. Ketiga bidang industri. Keempat bidang kesehatan. Kelima bidang lingkungan hidup. Iya, itu ya, ada 5. Bagaimana sejauh ini dapat dipahami materi kita kali ini? Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, dapat dipahami pembelajaran kita cukup sampai di sini, dan seperti biasa untuk tugas-tugas nanti di share di grup. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi proses pembelajaran kita. Jadi dari pembahasan kita kali ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama cuaca, iklim, dan bentuk muka bumi. Cuaca dan iklim mempengaruhi berbagai bidang seperti pertanian, perhubungan, industri, kesehatan, dan lingkungan hidup. Selain itu, bentuk muka bumi Indonesia yang beragam terbentuk dan berubah karena adanya tenaga endogen dari dalam bumi dan tenaga ekogen dari luar bumi. Dengan demikian, kondisi alam sangat berperan dalam menentukan kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum.